Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan soal praktikum pada pertemuan 2, yaitu pada modul 3. Di sini pada nomor 1, buatlah sebuah topologi ring, start dan boost dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuatnya dalam laporan seperti ini. Ini merupakan topologi ring, yaitu untuk IP configuration-nya yaitu static dengan memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, ini untuk topologi star. Di sini IP configuration-nya yaitu static dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet max yang sama 255.255.255.0. Nah, seperti ini. Nah, pada topologi bus dan IP configuration-nya yaitu static dengan IP address 192.168.3.1 dengan subnet max yang sama. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu pada nomor 2, buatlah rangkaian jaringan sesuai dengan pada gambar menggunakan Cisco Packet Tracer, kemudian aturlah agar apabila salah satu kabel router diputus, masing-masing komputer bisa saling terhubung. Ini jadi pada PC0 ini dengan IP address 1.1 dan PC1 dengan IP address 2.1 dan PC2 dengan IP address 3.1. Dan ini merupakan router 0, router 1, router 2, router 5, router 4, dan router 3. Di sini ada PC5 dengan IP address 6.1 dan PC4 dengan IP address 5.1 dan PC3 dengan IP address 4.1. Ini dengan IP pada PC0 dengan configuration static dan IP address 1.1, subnet max 2550 dan default gateway 192.128.1.2. Seperti ini. Dan hasilnya successful, berhasil, masih terhubung. Terus untuk soal yang nomor 3, buatlah sebuah routing jaringan dengan menggunakan satu klien via Ubuntu server. Jadi pada bagian ini kalian masuk pada terminal untuk yang server, bagian server, terminal server. Kalian login ke user root seperti ini, sudo su atau sudo min i. Setelah itu kalian login dengan password kalian. Setelah itu yang kedua, kalian harus menyeting pada bagian interface, yaitu di sini saya menggunakan address 192.168.1 dan .1 dengan subnet max 255.255.255.0. Masuk pada bagian interface. Jadi perintahnya seperti ini, /etc/network/interface. Kalian tulis di sini
Nama interface-nya saya menggunakan INP 0S3 dengan iNet static, dan ini address-nya network gateway. Kemudian setelah selesai, kalian keluar menggunakan Ctrl X, Y, dan Enter untuk meng-save. Kemudian kalian restart network interface yang telah kalian buat, yaitu dengan perintah ini echo1 prot sizenet IPv4 IP forward. Kemudian kalian harus menambahkan if tables untuk forwarding interface pada INP 0S3 di PC router atau server yang telah kalian gunakan dengan perintah berikut, yaitu sudo if tables min a forward min I INP 0S3 min M state relate established min J asset. Setelah itu kalian harus melakukan tes ping maksudnya itu ke nama interface tadi pada IP address ini, yaitu 1.1. Kalian harus tes ping. Jika munculnya seperti ini berarti telah berhasil. Setting IP interface pada klien 1. Jadi di sini kalian harus membuka terminal lagi yang kedua, yaitu sebagai klien yang ke-1. Kalian masuk pada /etc network interface pada nano. Kalian harus menyeting pada bagian ini. Di sini saya untuk klien 1 menggunakan address 1.8. Itu kalian keluar dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu restart yang nano yang telah kalian buat, yaitu dengan init networking restart sampai muncul OK. Setelah itu kalian boleh melakukan tes ping pada router atau ping cake. Jika hasilnya seperti ini, maka berhasil dibuat. Oke, sekarang kita lanjut pada modul yang keempat. Untuk soal yang pada modul keempat, di sini pada modul keempat, soal pertama yaitu buatlah sebuah FTP server dan 3 user dengan ketentuan user alpha dapat melakukan upload dan download. User beta hanya dapat melakukan download dan user delta tidak dapat melakukan upload maupun download pada server FTP tersebut. Jadi di sini untuk alpha itu PC0 ya. Di PC0 ini sebagai alpha yang dapat melakukan upload dan download. Nah, pada bagian ini alpha saya beri password dengan 3 dengan permission rwdnl, yaitu yang artinya read, write, list. Intinya di sini alpha dapat melakukan upload dan download. Nah, pada bagian ini di sini saya melakukan login terlebih dahulu untuk user alpha. Nah, kemudian di sini sebenarnya saya di sini sudah membuat sebuah teks yang nantinya itu dapat dilihat pada setiap user dengan ketentuan user-user yang telah ditentukan. Nah, jika semisal alpha ini sudah untuk user alpha ini
dia bisa mendownload atau mengupload. Jadi di sini user alpha telah berhasil untuk mengupload file tersebut atau mendownload file tersebut. Pada PC1 yaitu di sini sebagai beta, dia bisa melakukan download. Nah, di sini saya melakukan login. Setelah itu di sini pada beta dia bisa melakukan download. Untuk yang PC2 yaitu sebagai delta, dia tidak bisa melakukan apapun maupun upload atau download. Jadi di sini login, setelah itu mencoba untuk melihat file yang saya buat, namun pada user delta ini tidak bisa melakukan apapun. Jadi di sini error ketika diperintahkan. Setelah itu untuk yang kedua, lakukan implementasi telnet dengan membuat sebuah folder bernama jaringan komputer. Kemudian cek apakah folder tersebut berhasil dibuat. Nah, pada bagian ini, di sini login sebagai user root, masuk ke server. Kemudian melakukan nmap, mengetikkan perintah nmap dengan IP tujuan, yaitu IP. Di sini saya menggunakan IP 1.1. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita lihat apakah telnet telah open seperti ini. Dapat open telnet. Nah, kemudian kita masuk ke klien yang kedua. Kita buka terminal lagi, masuk ke klien, sebagai klien. Di sini saya menggunakan Ubuntu desktop. Setelah itu langsung mengetikkan telnet 1.1. Intinya memanggil address yang pada server 1.1 seperti ini. Nah, jika berhasil maka pada klien akan melakukan login. Di sini saya melakukan username Agesta. Setelah login berhasil, kemudian langsung membuat file directory mkdir jaringan komputer seperti ini. Kemudian ls yaitu untuk melihat Agesta klien 1 jaringan komputer. Setelah itu kembali lagi ke terminal server untuk mengecek apakah file yang telah dibuat tadi berhasil untuk dilihat pada server. Nah, di sini saya sudah mengeceknya pada server, yaitu muncul seperti ini. Jaringan komputer. Terima kasih, sekian dari video saya. Maaf bila ada salah kata.